Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Menurut masing-masing berdoa, mulai. Pagi semuanya. Oke, hari ini kita nanti akan belajar materi baru ya. Di mana pertemuan hari ini kita nanti membahas mengenai komunikasi dalam organisasi ya. Nah, jangan lupa untuk absensinya silahkan diisi sesuai dengan nama masing-masing ya. Iya, Bu. Oke, sembari kalian nanti isi absensi masing-masing, Ibu akan mengulas materi sebelumnya ya. Yakni kita kemarin membahas mengenai materi apa ya? Ada yang ingat? Saya, Bu. Oke, apa Mas? Kemarin materinya tentang terkait komunikasi bisnis. Oke, kemarin kita membahas mengenai komunikasi bisnis ya, bahwa komunikasi bisnis itu ada dua ya, dua bentuk dasar komunikasi, ada verbal juga ada non verbal ya. Oke, silakan Mbak Jian bisa disebutkan apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa yang baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan yang tanpa kata, tidak terucap dan tidak tertulis. Bisa menggunakan bahasa tubuh yaitu dengan gestur, kontak mata atau gaya tubuh lainnya. Oke, tepat ya teman-teman. Ya, silakan berikan kelas untuk Mbak Jian. Karena sudah paham ya materi minggu kemarin, maka kita akan masuk ke materi hari ini ya dengan topik terbarunya yakni komunikasi dalam organisasi ya. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, satu, mampu menjelaskan hubungan komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, mampu menjelaskan atau memahami bagaimana pola-pola komunikasi di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengelola komunikasi antar organisasi. Dan keempat, bagaimana menguraikan keterampilan komunikasi dalam organisasi yang efektif. Dan terakhir, karena kita di vokasi, kita harus mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan keterampilan komunikasi dalam organisasi. Sampai sini ya kita nanti belajarnya ada 5 subbab yang harus kita pahami. Oke? Saya masuk materi ya? Ya. Oke, slide pertama mengenai pengertian organisasi atau pengertian perusahaan. Di sini ada 2 ahli yang mengungkapkan. Dari Purwanto mengungkapkan bahwa organisasi sendiri adalah sekelompok masyarakat kecil yang saling bekerja sama. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri, harus saling bekerja sama, tidak bisa mandiri untuk mencapai suatu tujuan. Berbeda dengan pendapatnya Max yang hampir sama tapi ya, dan von Lino, bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai beberapa tujuan. Nah, di sini saya mau tanya, apa sih tujuan organisasi atau tujuan perusahaan? Ada yang bisa menjawab? Saya, silakan. Oke, silakan Mbak. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan profit. Untuk meningkatkan Profit. Apakah benar-benar? Apakah benar teman-teman? Ya. Oke. Namun untuk pengertian tersebut bahwa tujuan organisasi adalah meningkatkan profit itu merupakan tujuan akhir. Nah, makna terbaru dari tujuan profit zaman sekarang adalah tujuan organisasi itu tidak hanya untuk mencapai sebuah profit. Yang pertama adalah, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Tujuan pertama organisasi adalah yang pertama memuaskan kebutuhan pelanggan atau customer satisfaction. Jika kita bisa memenuhi apa sih kebutuhan, keinginan dari pelanggan, otomatis dia merasa senang nggak? Merasa senang. Apakah dia akan beli lagi? Oke, dia tidak akan kapok membeli. Yang kedua adalah mensejahterakan karyawan. Nah, dengan mensejahterakan karyawan, kita berikan gaji sesuai kinerjanya, ya kan? Terus kita berikan misalnya bonus, terus tunjangan hari raya atau mungkin kenaikan pangkat. Mereka dari karyawan merasa senang nggak? Merasa bangga nggak? Senang. Merasa dihargai ya. Tentunya kalau dia melayani pelanggan gimana? Lebih baik lagi. Oke, lebih baik lagi. Otomatis kalau pelanggan dihargai,
terus kemudian dilayani dengan puas, otomatis pelanggan gimana? Puas. Senang ya, pasti akan beli lagi. Oke, yang ketiga baru meningkatkan profit. Otomatis kan pelanggan akan beli terus ya, akan repurchasing terus, dia akan loyal, dia tidak akan kapok. Mungkin kita dengan melakukan inovasi produk, kemudian pengembangan produk. Nah, yang ketiga baru meningkatkan sebuah profit. Paham semuanya sampai sini? Paham. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari Mbak Ati, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Oke, kita lanjut materi selanjutnya karena belum ada yang tanya hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi di sini karena antar organisasi ya, berarti banyak pihak yang terlibat. Siapa aja yang terlibat? Ada pihak yang punya satu level atau satu posisi. Contohnya adalah manajer dengan manajer atau atasan dengan bawahan. Contohnya manajer dengan karyawan atau mungkin yang level yaitu karyawan dengan karyawan. Untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan dari organisasi, di mana tujuan organisasi yang telah ditetapkan itu harus sama dengan visi misi suatu perusahaan. Nah, ini dari peran manajerial menurut Winsbrook ya, bahwa komunikasi dari peran manajerial digambarkan seperti gambar di atas ya. Seorang manajerial itu harus multi talent, seperti ibu rumah tangga ya. Dia harus bisa mengurus rumah tangga, dia harus bisa mengurus anak, mengurus suami, mengurus peralatan dapur, sama seperti peran manajerial ya. Nah, ini ada perannya. Yang pertama antar pribadi, yaitu menjadi sebuah tokoh figur. Artinya di tokoh figur di sini adalah dia yang sebagai perwakilan, sebagai ketua atau sebagai yang dituakan dalam suatu organisasi ya, dia sebagai tokoh figur. Misalnya ada lomba 17-an dia yang akan memberikan sambutan, atau mungkin kalau informal karyawannya ada yang nikah ya. Nah, itu nanti kan dia memberikan sambutan di situ ya kan. Itu merasa karyawannya dihargai, itu sebagai tokoh figur. Yang kedua adalah sebagai pemimpin atau leadership. Dia harus mampu menjadi seorang pemimpin, di mana dia tujuannya adalah untuk memajukan sebuah perusahaan. Dia harus mampu memotivasi anak buahnya. Kemudian sebagai penghubung kepada siapa sih ini? Yakni penghubung kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Internal kepada siapa? Yakni karyawan, manajer, ya kan? Sedangkan eksternal siapa? Oke, pembeli, bisa investor, bisa kreditor. Kemudian peran yang kedua yakni peran informasional. Yang pertama adalah monitoring atau pengawasan. Dia harus mampu menghandle anak buahnya, dia harus mampu menilai kinerja dari karyawannya. Mungkin kalau karyawannya kinerja yang menurun bisa diberikan motivasi, sedangkan karyawannya yang kinerjanya bagus, dia bisa memberikan apresiasi, mungkin kenaikan gaji atau mungkin kenaikan jabatan. Yang kedua adalah penyebar informasi. Dia harus mampu menyebarkan informasi, misalnya informasi mengenai kebijakan akan adanya seragam baru, ya kan? Seragam baru, mungkin anak buahnya harus dikasih tahu ya. Kemudian juru bicara ini dia juga harus mampu memberikan informasi juga seperti penyebar informasi ya, tapi kepada pihak eksternal. Yakni contohnya akan ada rekrutmen lowongan kerja, kan pihak luar harus tahu ya. Kalau misalnya siapa tahu ada yang melamar. Kemudian yang kedua, misalnya pembukaan cabang outlet baru. Nah, siapa tahu dengan adanya cabang pembukaan nanti ada promosi kan? Orang-orang suka nanti kalau ada promo. Kemudian bisa ada peluncuran produk baru. Nah, misalnya produk barunya skincare. Ada peluncuran untuk wajahnya lebih glowing. Seneng nggak yang para perempuan? Seneng kan? Oke. Yang ketiga adalah peran keputusan, yaitu sebagai wirausaha atau entrepreneur ya. Jadi seorang yang mampu berkreatif, inovatif, mampu mengambil sebuah solusi dari sebuah resiko. Kemudian pemecah masalah ya. Pemecah masalah di sini misalnya ada distribusi keterlambatan barang, kemudian mungkin ada customer yang bawel, kepengen diberikan pembaruan produk seperti itu. Kemudian pengalokasi sumber daya ya, harus mampu membagi sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya semuanya ya, harus dibagi secara rata. Kemudian sebagai negosiasi, harus mampu bernegosiasi, harus mampu, makanya dia harus mampu mempunyai speaking yang bagus ya, karena dia harus mempunyai gaya bicara yang bagus. Jadi negosiator ini bisa kepada internal maupun eksternal, negosiasi kepada
kepada siapa? Misalnya kepada vendor mengenai penentuan harga bahan baku, atau mungkin dengan investor ingin menanamkan saham, atau mungkin kepada kreditor ingin apa kalau kreditor? Mengambil hutang ya. Oke, seperti itu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Belum? Belum. Oke, lanjut ya. Yakni kegiatan organisasi terkait pertukaran informasi apa saja? Tadi ada menetapkan tujuan, yang kedua membuat dan melaksanakan keputusan, kemudian mengukur prestasi atau kinerja dari para bawahannya, kemudian di perusahaan itu pasti ada rekrutmennya, kemudian ada pelatihan atau pengembangan staf atau karyawan, kemudian customer satisfaction harus mampu melayani pelanggan, harus mampu bernegosiasi dengan para pemasok atau vendor, dan yang terakhir adalah interaksi dengan peraturan yang ada, contohnya dari peraturan mengenai seragam baru atau mungkin peraturan mengenai jam lembur yang baru seperti itu. Paham? Next, pola komunikasi, bahwa menurut Montana and Green tahun 93 dan tahun 9, pola komunikasi sendiri ada 4, ada dari atas ke bawah atau nama lainnya adalah top down communication, yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas atau komunikasi bottom up, kemudian horizontal atau lateral communication, yang terakhir ada diagonal atau diagonal communication. Oke, kita bahas satu-satu ya sampai kalian paham nanti. Yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah. Artinya adanya saluran komunikasi atau saluran informasi dari atasan ke bawahan. Bawahan itu akan mengetahui sebuah informasi dari atasan itu harus melewati beberapa alur. Harus dari general manager dulu, baru ke manajer produksi, kemudian bagian pabrik, baru ke karyawan. Apakah ada pertanyaan sampai pola komunikasi ini? Oke, silakan Mas. Saya mau pertama mengenai apa kelemahan dari pola komunikasi dari atas ke bawah, itu bisa dijelaskan? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Bahwa komunikasi dari atas ke bawah ini menurut kalian ini terlalu panjang atau terlalu singkat? Kalau menurut kalian? Panjang atau singkat? Panjang ya, ada yang terlalu panjang. Nah, ini banyak akan menimbulkan miskomunikasi atau kesalahpahaman. Jadi informasi yang akan disampaikan ke karyawan dari atasan itu tidak semuanya bisa lengkap selengkap aslinya. Mungkin general manager itu memberikan peraturan yang ada. Peraturan ada yang baru tadi ya, misalnya jam lembur. Jam lemburnya tambahannya 3 jam. Kemudian manajer produksi salah menangkap info, dia dengarnya adalah 2 jam. Kemudian bagian pabrik dikasih tahu akhirnya 2 jam juga kan? Bagaimana dengan karyawan? Pasti dia tahunya 2 atau 3? 2. Itu terjadi miskomunikasi. Sampai situ jelas Mas Iza? Ya, jelas. Oke, ada yang bertanya lagi dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Lanjut ya, yang kedua dari bawah ke atas, yakni aliran komunikasinya kebalikan. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Jadi misalnya mengambil suatu keputusan, atasan perlu suatu solusi dari atau ide dari karyawan. Tentunya dari karyawan harus ke bagian lead bank atau bagian pabrik dulu, atau mungkin bagian accounting, baru ke manajer keuangan, baru ke general manajernya. Apakah semua informasi yang diberikan oleh karyawan semuanya akan disampaikan kepada atasan menurut kalian? Tidak ya. Ada suatu informasi yang tidak bisa dibocorkan oleh karyawan. Mungkin misalnya contohnya penumpukan hutangnya terlalu tinggi ya, tetapi dia bicaranya ke general manajernya mungkin tidak terlalu tinggi, karena dia gimana? Khawatir ya kalau nantinya reputasi dianya atau mungkin nanti jabatannya diturunkan, gajinya diturunkan. Ini karena hubungannya seperti hutang, terus investasi kan sensitif ya, belum tentu dia berani menyampaikan kepada atasan. Nah, itu akan terjadi fraud, nanti akan ada terjadi kecurangan di situ. Karena tadi dia terlalu khawatir. Kalau menurut saya tetap disampaikan, mungkin nanti malah dari general manager, kemudian manajer lain-lainnya bisa memberikan ide atau solusi bagaimana ini perusahaan baru penumpukan hutangnya banyak. Mungkin nanti akan ada suntikan dana dari perusahaan lain atau kita merger dengan perusahaan lain seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Komunikasi yang ketiga mengenai komunikasi horizontal. Yakni ada komunikasi
satu level ya, misalnya contohnya manajer pemasaran dengan manajer produksi atau manajer produksi dengan manajer keuangan, kemudian bagian sales dengan bagian promosi. Nah, info-info seperti ini biasanya untuk saling tukar ide ya, tetapi jangan sampai pertukaran informasi itu melebihi batas. Artinya kebocoran suatu departemen itu diketahui oleh departemen lain, itu jangan sampai, karena itu menjadi sebuah keburukan untuk pihak lain, departemen untuk menjatuhkan departemen yang lainnya. Paham sampai sini? Paham. Lanjut. Komunikasi diagonal. Ini komunikasi dari dua aliran yang berbeda. Contohnya manajer pemasaran ke bagian pabrik, manajer produksi ke bagian promosi. Aliran seperti ini merusak ya. Bahwa aliran seperti ini tidak sesuai. Masa bagian pemasaran akan menyampaikan infonya ke bagian pabrik. Kan berbeda ya, sudah berbeda level, berbeda posisi ya. Harusnya dia menyampaikannya kepada siapa? Ini bagian sales sama bagian promosi. Jadi aliran seperti ini tentunya tidak efektif ya. Nah, ini dari keterbatasan komunikasi formal. Dia terlalu kaku, birokratis ya, terlalu kurang fleksibel, dan banyak terjadi miskomunikasi. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana biar tidak terjadi miskomunikasi? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Teman-teman di sini? Oke, saya kasih tahu. Cara untuk agar komunikasi formal ini tidak terjadi miskomunikasi adalah dengan struktur organisasinya dikurangi. Karena terlalu banyak ya, tadi contohnya ini. Terlalu banyak ya, terlalu harus ke bagian pabrik itu harus ke manajer produksi dulu. Langkah baiknya dikurangin aja, langsung aja ke bagian departemennya langsung tanpa ada manajer. Contohnya seperti itu agar mengurangi miskomunikasi. Karena semakin sedikit struktur organisasi, otomatis info yang disampaikan dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan menjadi lebih detail, lebih efektif. Oke, paham ya? Oke, itu pola komunikasi ada dua, formal dan informal. Sedangkan yang informal ini di luar materi organisasi, di luar pekerjaan. Ya, saluran komunikasi informal. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Silakan Mbak Cian, bisa diberikan contoh saluran komunikasi informal? Komunikasi itu bisa terjadi tentang rumor yang baru, keluarga, dan juga dunia hobi seperti olahraga, musik, film, dan juga situasi yang terjadi dalam organisasi. Nah, komunikasi informal itu bisa terjadi tanpa mempedulikan jenjang karir mereka. Oke, bagus ya, jawabannya bagus sekali. Silakan memberikan plot untuk Mbak Cian. Ya, itu contoh dari informal di luar suatu pekerjaan, misalnya tentang menyalurkan hobi atau mungkin suatu film, kemudian masakan, kuliner, itu bisa informal. Biasanya yang informal ini lebih ke bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang gosip-gosip kayak gini? Ibu ya, bisa mungkin hobi ya, sepak bola, gitu kan, habis nobar terus jagungan bersama gitu. Oke, kemudian saya next ya. Nah, ini cara mengelola komunikasi. Ada penanganan pesan-pesan rutin. Ini mengurangi jumlah pesan. Pesannya jangan terlalu banyak. Kalau kita menyampaikan suatu pesan, langsung aja to the point. Intinya apa? Gak usah terlalu basa-basi. Kemudian instruksi yang jelas, berikan instruksi yang sesuai. Apa sih perintahnya? Apa sih motivasinya? Kemudian mendelegasikan sebuah tanggung jawab sesuai dengan job desk masing-masing departemen. Kemudian melatih para petugas. Ada requirement, tentunya ada pengembangan atau pelayanan. Yang kedua adalah penanganan krisis komunikasi. Yang pertama, siapkan sebuah tim yang terampil cekatan, tentunya harus di briefing dulu ya. Yang kedua, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat suatu krisis terjadi. Yang ketiga, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi. Harus ada peralatannya mumpuni. Kemudian ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, jangan sebagian saja. Tadi kan salah info harusnya jam lemburnya 3 jam jadi 2 jam. Terus yang terakhir, tunjukkan keseriusan perusahaan, bukan saja dalam pernyataan tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Oke. Terakhir, yakni meningkatkan keterampilan komunikasi. Yakni dengan cara apa? Yakni kita harus banyak membaca. Dengan semakin kita banyak membaca, otomatis pengalaman kita semakin lebih banyak. Otomatis kosakata kita juga semakin banyak. Kemudian mendengarkan. Jangan lupa bahwa orang Indonesia kalau suruh mendengarkan bagaimana? Kurang ya?
Contoh kalau misalnya ada seminar, apakah kalian mendengarkan sampai akhir? Tidak. Itu mendengarkan. Karena mendengarkan itu tuh di sebuah respect. Kalau kita respect, kita senang dengan narasumbernya, tentunya kita akan ketagihan untuk mendengarkan. Kalau kalian lihat YouTube, ya itu kita harus mampu bersimpati dengan cara mendengarkan ya. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah percakapan atau dialog skenario yang menarik. Kemudian melakukan interview. Kemudian berdiskusi dengan kelompok, misalnya ada rapat rutin atau mungkin ada briefing tadi. Kemudian berpidato dan presentasi. Terakhir menulis sebuah surat memo dan laporan juga. Untuk tahu format seperti itu kalian bisa belajar mengenai di buku ya, laporan membuat sebuah surat bisnis, atau mungkin lewat YouTube juga bisa ya, banyak ya sekarang materi-materi mengenai cara membuat sebuah surat ya, surat bisnis tentunya, karena kita mengenai komunikasi bisnis. Oke, ini slide terakhir. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Ari. Bagaimana sih caranya kita berlatih untuk berpidato dan presentasi? Oke, caranya ya. Nah, kembali ke keterampilan komunikasi. Jadi poin keberapa tadi? Poin ke 6 ya, berpidato dan presentasi. Nah, kamu bisa berlatih di depan cermin ya, Mbak. Cermin yang besar tentunya. Terus kamu lihat penampilanmu gimana ya, kira-kira dari busana saya udah cocok enggak ya? Terus dari mimik muka, dari gestur tubuh, makanya kalau presentasi kan harus gesturnya bagus ya. Kamu latihan di depan cermin, kamu akan menilai dan kamu akan menghilangkan rasa grogi tersebut. Terus yang kedua adalah coba kamu rekam pakai video. Jadi kamu dialog sendiri, bukan kayak orang gila ya tentunya. Kamu kan berlatih ya. Mungkin kamu kalau malu bisa berlatih di depan di kamar, terus kamu kunci kamarnya. Terus kamu berlatih, terus kamu rekam kan depan video kayak gitu, terus kamu coba nanti review setelah selesai syuting tadi, untuk kamu lihat kira-kira aku kurang gini deh, suaranya kurang kenceng, mungkin gerakku terlalu letoy, atau mungkin suaraku terlalu lemah gemulai gitu. Nanti kamu akan bisa menilai sendiri, saya kurangnya ini, terus saya itu tak lihat ini suaranya juga kurang cocok kalau untuk presentasi. Nanti kamu bisa lihat di situ, semuanya akan kamu nilai sendiri. Nah, biasanya kan kalau kamu menilai dari video seperti itu, malu nggak? Malu, tapi kan tetap bisa menilai karena untuk berlatih ya. Diimbangi dengan keterampilan yang lain juga, dari membaca, mendengarkan, melakukan review seperti itu. Paham nggak, Ari? Siapa? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, cukup. Silahkan. Seperti biasa ya, karena ini mata kuliah saya mungkin tidak ada tugas ya untuk minggu depan. Ibu berikan tugas, deadline-nya adalah 1 minggu ya Pak Anis ya, dikerjakan nanti dengan teman-temannya. Silakan kalian nanti bisa membentuk sebuah kelompok ya, tentunya kelompok belajar berpasangan ya. Berpasangan bukan berarti cewek cowok, tapi cewek cowok nggak apa-apa. Nah ini nanti 2 mahasiswa boleh cewek cowok atau mungkin dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, bebas. Nanti silakan. Ini ada berapa orang? Silakan dihitung. 13 nanti berarti ada yang 3. Masalah ya, nanti kita bentuk yang 1. Apakah ada yang nggak berangkat 1? Ada ya? Ada. Ya, itu bisa 2-2 nanti ya. Oke, bisa 2-2. Alhamdulillah kalau bisa 2-2. Jadi satunya itu nanti kalian sebagai narasumbernya, yang 1 itu sebagai pewawancaranya. Nah, ini membahas mengenai tema apa? Ini tema strategi marketing online, karena yang baru viral sekarang ini adalah strategi marketing online. Nanti bisa yang pewawancaranya itu sebagai divisi promosinya, dia mau melakukan promosi ke pelanggan, yang narsumnya itu sebagai manajer marketingnya. Dia nanti akan memberikan mungkin materi-materi bagaimana untuk menjadi seorang marketing online atau marketer ya. Ini harus mampu membujuk pelanggan, harus mampu merayu, produknya juga harus oke juga ya, dari packaging, dari keawetan produk gitu ya. Paham sampai sini? Oke, jangan lupa deadline-nya 1 minggu. Jadi hari ini tanggal berapa? 26. 1 minggu lagi berarti Sabtu nanti dikumpulkan, kalian melakukan role play, melakukan berperan sebagai masing-masing ya. Nanti ada yang jadi narasumber, wawancara, nanti maju satu-satu. Nah, tugas
kelompok yang tidak maju adalah mengomentari teman-temannya yang maju. Paham? Nah, jangan lupa nanti direkam juga ya. Nah, link dari rekaman akun YouTube tadi nanti di-share ke e-learning ya. Pembelajaran kita pakai e-learning. Oke, paham sampai sini? Apakah ada pertanyaan untuk tugas? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka kita tutup pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau tanya mengenai kesimpulan dari pembahasan topik hari ini. Silakan ada yang bisa menyebutkan apa sih kesimpulan materi apa yang kita bahas hari ini mengenai komunikasi antar organisasi? Ada saya. Silakan Mbak Arin. Baik, jadi komunikasi antar organisasi itu merupakan interaksi antara dua orang maupun lebih untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, ada yang menyebutkan lain? Mungkin? Sudah? Oke. Nah, itu kesimpulannya bahwa komunikasi antar organisasi yang efektif itu merupakan suatu aset penting bagi perusahaan untuk mencapai sebuah sasaran atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut harus sesuai dengan visi misi perusahaan. Oke, untuk minggu depan kita membahas topik terbaru ya, karena kita sudah mencapai ke komunikasi antar organisasi. Topik keempat nanti kita belajar mengenai komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis di beberapa negara ya, budaya di negara lain, bagaimana kulturnya, bagaimana selera dari satu negara gitu ya. Oke, untuk materi hari ini nanti saya akan share ke e-learning ya, jadi bisa kalian pelajari. Nah, karena ini masih ada waktu 15 menit ya. Oke, masih ada waktu 15 menit. Silakan kalian kerjakan post-test berikut ya. Soal esai. Nanti kalian saya akan berikan tautan linknya. Post-test ini kalian kerjakan di Google Form selama 15 menit. Lebih dari 15 menit Ibu tidak akan koreksi ya. Ya, Bu. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, apakah ada pertanyaan baik post-test sama tugasnya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Tetap semangat ya, tetap sehat, terus tetap mengejar untuk masa depan ya. Oke, kita tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.